Namun jika soal rekan terdekatnya, Somi memilih Twice. Hype tidak akan pernah membiarkan pesaing mereka menggunakan foto BTS. Sabar Israel. Hai guys, I'm Isukim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Lalu untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Well guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Jeon Somi yang membuat para bling kecewa dengan apa yang dikatakannya baru-baru ini. Jeon Somi baru-baru ini tampil di acara Third Kids on the Block untuk mempromosikan album barunya So-So. Namun pernyataan dari Somi tentang teman-teman terdekatnya di dunia hiburan menimbulkan kontroversi. Semua orang tahu bahwa Jeon Somi punya hubungan yang baik dengan banyak selebriti. Semuanya dapat dilihat dengan jelas melalui media sosialnya, terutama di TikTok, karena dia juga sudah melakukan challenge untuk menarikan lagu-lagu terbarunya bersama dengan idol K-pop yang lainnya. Namun ketika memilih teman dekatnya di dunia showbiz, Somi tidak segan-segan menjawab, "Aku paling dekat dengan Twice sampai sekarang. Mereka masih memperlakukanku dengan sangat baik." Nah, ex-member dari IOI itu juga menambahkan, "Aku tidak punya banyak teman. Orang sering berpikir bahwa aku dekat dengan banyak orang di dunia hiburan. Tapi itu tidak benar, aku juga ingin mencari teman." Jeon Somi mengaku bahwa ia tidak dekat dengan banyak idol K-pop seperti yang dipikirkan banyak orang. Hanya teman-temannya selama masa training saja, seperti Twice yang dekat dengannya di dunia hiburan. Namun pernyataan tersebut juga membuat geram banyak netizen dikarenakan Somi dan juga member Blackpink telah berulang kali menunjukkan kedekatan mereka, terutama setelah Somi resmi bergabung dengan The Black Label. The Black Label sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh Teddy, produser utama dari Blackpink. Blackpink juga telah berulang kali menyatakan dukungan mereka untuk Somi, bahkan mengunjungi studio untuk menyemangatinya. Namun jika soal rekan terdekatnya, Somi memilih Twice. Oleh karena itulah banyak penggemar Blackpink yang kecewa dengan Jeon Somi. Namun Somi juga belum didukung sepenuhnya oleh penggemar Twice. Banyak orang yang masih belum puas dikarenakan dia juga mengunfollow member Twice setelah keluar dari JYP Entertainment. Insiden paling kontroversial terjadi ketika Somi membagikan tangkap layar yang menunjukkan solo Jennie di tempat pertama dan Yes or Yes di tempat kedua di chart music. Saat itu banyak penggemar yang mengira bahwa Somi ini menyanjung Jennie dan juga mengejek Twice melalui foto tersebut. Dengan demikian hingga saat ini para penggemar Twice juga masih percaya bahwa ia tidak tulus dengan Twice dikarenakan tindakan sebelumnya. Untuk masalah yang satu ini emang agak complicated gitu ya guys. Tapi aku juga mohon sama kalian itu juga harus tahu ya, mana yang namanya teman dan juga teman dekat. Oke, ini perbedaannya juga banget. Teman itu berarti ya kita tahu sama dia, kita main sama dia, tapi belum berarti kita itu dekat banget. Teman dekat beda lagi. Teman dekat berarti kita itu emang benar-benar kayak dekat sama dia, dia udah tahu kita luar dalam, mereka juga udah tahu kita luar dalam. Jadi kita itu emang kayak dekat banget, akrab banget, udah sahabat, bestie, teman lama. Kalau kita ada masalah kita sering curhat sama dia, kalau dia punya masalah dia curhat sama kita. Itulah yang dinamakan dengan teman dekat. Teman dan juga teman dekat itu berbeda banget guys. Somi mungkin berteman dengan member Blackpink dan juga idol K-pop yang lain, tapi mungkin Somi ini tidak sedekat saat dia itu bersama dengan member-member Twice. Nggak heran kalau mereka itu dekat karena memang mereka itu juga trainingnya bareng gitu. Beda loh guys, kalau kalian itu sudah berteman sama mereka sejak awal, sejak kalian itu lagi berjuang bersama dengan mereka, biasanya rasa persaudaraan kalian itu menjadi lebih kuat. Dan untuk Somi aku rasa dia itu paling dekat sama Chaeyoung dari Twice deh. Ntar kalau salah koreksi di kolom komentar ya. But apapun itu coba kalian lihat dari segi positif ya guys, oke? Jangan sampai kalian tuh menghakimi Somi karena dia itu bilang teman dekatku cuma Twice doang, teman dekatku cuma member dari Twice doang. Nggak salah sih, karena kan dia yang menjalani hal tersebut ya kan, bukan kita. Apa yang kita lihat di sosial media, apa yang kita lihat di layar bukan berarti menunjukkan segalanya tentang Somi, benar nggak? Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini adalah topik yang hangat dari kemarin, yaitu tentang tinitan yang digunakan dalam briefing di Ryu dari SM Entertainment. Oh my god, SM Entertainment dituding nih menggunakan foto karakter J-Hope BTS yaitu Tinitan untuk briefing perusahaan platform komunikasi penggemar mereka di Ryu Bubble yang memunculkan kemarahan di kalangan para ARMY. Jadi pada hari Selasa tanggal 9 November, ada sebuah artikel diposting di komunitas online yang menunjukkan bahwa Tinitan digunakan dalam briefing di Ryu SM Entertainment.
Sebelumnya pada September lalu, Wakil Presiden Ryu Hak-hee mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan rencana dan juga visinya. Nah, pada hari yang sama, Wakil Presiden mengatakan Ryu akan memperluas aplikasi Messenger Idol dan juga penggemar mereka, yaitu Bubble, ke platform Metaverse. Oleh karena itulah, ini akan memungkinkan pengguna untuk mengganti gambar profil Bubble mereka dengan foto karakter Metaverse. Masalahnya, Wakil Presiden menggunakan foto Tiny Tan J-Hope sebagai contoh saat presentasinya. Selain itu, foto karakter tersebut juga terlihat pada thumbnail video sesi briefing yang sama-sama mengenakan pakaian merah dan dengan gaya rambut yang sama. BTS sendiri saat ini menggunakan Weverse, lawan dari Ryu. Weverse adalah platform komunikasi penggemar yang telah dioperasikan oleh anak perusahaan dari HYBE, yaitu Weverse Company sejak tahun 2019. Nah, akibatnya banyak ARMY yang curiga bahwa Ryu menggunakan foto Tiny Tan tanpa izin. Seorang penggemar juga menyatakan, aespa memiliki karakter Metaverse, jadi aku tidak mengerti kenapa mereka harus menggunakan gambar BTS. Penggemar lain juga mengkritik SM dengan mengatakan, ini bukan yang harus dilakukan oleh perusahaan besar. HYBE tidak akan pernah membiarkan pesaing mereka menggunakan foto BTS. Dan di sisi lain, baik dari pihak Ryu dan juga SM Entertainment belum buka suara mengenai hal tersebut. Dan kalau kita berbicara mengenai itu dengan yang seperti ini bukan the first time terjadi, karena beberapa sebelumnya juga pernah terjadi hal yang serupa, oke? Nah, sebelumnya itu ada isu plagiat lagu NCT Dream terhadap lagu dari CXT. Seperti yang diketahui bahwa NCT Dream merilis album Hot Sauce pada tanggal 10 Mei 2021. Album tersebut juga terdiri dari 10 lagu, dan ada salah satu lagunya yaitu lagu Countdown menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya NCT saja, tapi MOA juga. Pasalnya di dalam kredit lagu tersebut terdapat dua nama yang tidak asing, yaitu Slow Rabbit dan juga Supreme Boy. Nah, beberapa dari MOA atau penggemar dari TXT juga merasa nama Slow Rabbit dan Supreme Boy ditambahkan setelah tudingan kesamaan beat dari kedua lagu tersebut. Di sisi lain, para SM Stan juga sempat membicarakan MP terbaru dari TXT yang bertajuk Froze, dikarenakan portal yang mereka gunakan terlihat mirip dengan portal Kwangya. Nah, hal ini yang memicu perdebatan di kalangan penggemar dan juga menjadi topik perbincangan hangat terutama di Twitter. Ininya kayak banyak yang war dikarenakan hal ini sih. Aduh. Oke, untuk masalah yang satu ini aku no komen, karena ini juga yang punya hak ciptanya kan bukan aku, ya kan. Yang punya hak ciptanya adalah artisnya, yang penciptanya yang punya. Kalau aku sih nggak berani komen lebih dalam lagi tentang hal ini, takut aku salah ya, dan juga takut memperkeruh suasana. Intinya aku sudah menyampaikan informasi yang lagi hangat, oke? Dan juga untuk topik terakhir ini adalah tentang mbak-mbak yang lagi viral di TikTok. Jadi mbak-mbak di TikTok itu sudah ngupload video yang seperti ini, dapat kalian tonton ya. Jadi dia bilang di sana, wahai K-popers tolong jelasin kenapa idol K-pop gak punya kumis, katanya. Well, untuk topik yang satu ini kayaknya ya si Mbak kurang main ya. Ini mau dijulit gue langsung on loh guys saat melihat dia mengupload video seperti ini. Sabar Israel. Well Mbak, perlu Anda tahu juga bahwa idol K-pop itu juga punya kumis dan juga janggut. Tapi kenapa sih mereka itu nggak pernah terlihat punya kumis dan janggut? Oke, jadi gini, sama kayak cowok-cowok pada umumnya, di saat kumis mereka mulai tumbuh, janggut mereka mulai tumbuh, biasanya kita itu langsung cukur gitu loh kan. Karena ada yang pede menampilkan jenggot ada, tapi ada juga yang nggak pede. Salah satunya adalah aku, nggak pede sih. Dan perlu Mbaknya juga tahu ya, bahwa banyak loh idol K-pop yang pernah menunjukkan kumis dan juga janggut mereka. Kayaknya kurang searching atau kurang kuota nih Mbak. Oke Mbak, aku kasih tahu ya. Salah satu contoh nih, misalnya Mbaknya bisa lihat Jackson dari GOT7 itu pernah loh kayak membiarkan kumisnya tumbuh dalam waktu lama sampai yang segini kemarin. Siwon juga pernah itu sampai gini Mbak. Aku kasih tahu Mbak ya. Kasihan Mbaknya nggak banyak kuota sih di rumah, jadi nggak tahu gitu idol K-pop ada yang berkumis dan juga berjanggut gitu. Habis itu ada juga Hicul Mbak. Kalau Mbak pengen tahu lebih lanjut nanti bisa searching lagi di Google punya kuota. Kalau nggak punya kuota bisa numpang wifi. Kan banyak nih wifi di toko-toko gitu ya kan. Aku juga sering kok gitu-gitu Mbak. Kalau nggak ada kuota ya kita tinggal cari aja gitu wifi gratis, bener nggak? Dan untuk Mbaknya ya nggak usah jauh-jauh nanya idol K-popnya kenapa mereka nggak punya kumis, nggak punya janggut. Coba tanya yang di sekitarnya Mbak. Aku yakin ada juga yang nggak punya kumis dan nggak punya janggut. Tanyain mereka, kenapa sih Mas nggak punya kumis janggut, kenapa gitu. Sepengetahuan aku ada beberapa alasan yang membuat cowok-cowok itu nggak punya kumis dan juga janggut. Salah satunya adalah mungkin mereka emang sulit gitu untuk tumbuh kumis dan juga janggutnya. Itu bukan salah mereka, oke? Jadi ada memang orang-orang seperti itu yang mana mereka itu nggak bisa numbuh loh guys kumis sama
sama janggutnya. I don't know juga kenapa dapat seperti itu. Yang kedua adalah dikenakan tuntutan pekerjaan. Kalian tahu nggak, ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk mencukur kumisnya dan juga mencukur janggutnya, jadi nggak boleh dibiarkan tumbuh gitu loh. Salah satunya adalah di bidang pariwisata. Aku kan kuliah jurusan pariwisata ya guys. Jadi di pariwisata itu ada aturan mengenai grooming. Apa sih aturannya? Yang pertama adalah dari pakaian. Pakaiannya juga harus rapi gitu ya kan. Kalau ke kampus nih setiap hari Senin pakai kemeja, pakai dasi, pakai pantofel. Yang kedua adalah aturan rambut. Rambutnya juga harus rapi guys, nggak boleh panjang. Nah kenapa sekarang aku gondrong? Karena aku udah lulus. Jadi nggak usah potong rambut lagi. Yang ketiga adalah kalian tuh nggak boleh punya kumis dan juga janggut. Kalau kalian punya itu langsung dicukur. Apalagi kalau kalian kerja di pariwisata. Aku nggak tahu hotel-hotel di tempat yang lain, tapi setelah sepengalaman aku kerja di salah satu hotel di Bali, itu kita nggak diperbolehkan untuk punya kumis dan juga janggut. Itu adalah aturan yang paling umum di perhotelan. Sekali lagi, aku nggak bilang semua peraturan hotel kayak gini, tapi di tempat aku kerja kayak gitu guys. Kita itu nggak diperbolehkan untuk punya kumis dan juga janggut. Jadi supaya nanti kesannya rapi gitu loh. Bener nggak? Dan apa yang dilakukan oleh mbaknya ini udah termasuk dengan toxic masculinity. Udah tahu nggak toxic masculinity itu kayak gimana? Jadi cinggu, toxic masculinity didefinisikan sebagai perilaku sempit terkait transgender dan juga sifat laki-laki. Dalam toxic masculinity, definisi maskulinitas yang lekat sebagai sifat pria identik dengan kekerasan, agresif, dan juga tidak boleh menunjukkan emosi, apakah itu sedih. Definisi senada juga dipaparkan dalam sebuah studi yang dimuat dalam Journal of Psychology. Studi ini mengartikan toxic masculinity sebagai kumpulan sifat maskulin dalam konstruksi sosial yang difungsikan untuk mendorong dominasi, kekerasan, homofobia, dan juga perendahan terhadap perempuan. Dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa toxic masculinity memang sesuai dengan makna harafiahnya, yakni maskulinitas yang beracun. Khususnya di Indonesia sendiri, seperti yang aku lihat banyak banget yang toxic maskulin sama cowok-cowok Korea. Dikarenakan mereka tuh menganggap cowok Korea itu aneh, pakai make up lah, joget-joget lah, dan juga bahkan kayak mbaknya ini nggak punya kumis dan juga janggut. Dan cinggu perlu kalian tahu juga bahwa nggak hanya netizen Indonesia saja, tapi ada juga orang-orang luar gitu ya kan, terutama yang dari Western. Itu kalau udah ngomentari soal K-pop, pasti mereka itu bakalan judge banget idol cowoknya. Menurut aku ya, ini emang juga dikarenakan culture shock media. Kalau di Korea kan udah biasa nih cowok-cowoknya make up dan juga sebagainya gitu. Tapi di Indonesia kan beda juga guys. Makanya itu mungkin yang ngebuat banyak sekali dari netizen Indonesia yang kaget di saat melihat idol cowoknya itu make up dan juga bahkan nggak punya kumis dan juga janggut. Tapi sayang mbaknya kurang main jauh sih ya kan ya. Bukan nggak punya janggut mbak, tapi emang dicukur gitu loh. Apalagi kan untuk idol K-pop ya, penampilan mereka adalah yang utama gitu. Kalau mereka punya kumis dan juga janggut, nanti kan banyak sekali muncul-muncul opini yang tidak mengenakan. Contoh nih kayak si Won kemarin, itu kan banyak juga opini-opini yang buruk tentang dia, dikarenakan dia itu memamerkan dirinya punya kumis dan juga janggut. Dibilangin om-om lah, dibilangin inilah, banyak banget mbak. Gitu sih setahu aku ya. Ntar kalau salah, komen di kolom komentar. Oke cukup sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya yang sorry. Dan aku mohon maaf kalau kalian dengerin suara itu adalah suara air guys. Terima kasih ya, tahan. Sabar-sabar. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, kamsahamnida. Goodbye.